cara pegangannya itu empuk, terus bulunya juga empuk. Terus yang kedua ini sisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong daro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Nah, untuk kawan-kawan, saya doakan semoga selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini masih di tempat yang sama kawan-kawan, masih di kandang Mas Fatum. Nah, kita akan melihat koleksi dari pejantannya kawan-kawan, karena DOC yang dihasilkan, DOC yang baik adalah DOC yang dihasilkan dari pejantan yang baik maupun dari indukan yang baik pula. Nah, kita langsung saja, ini sudah bersama Mas Fatum untuk melihat koleksi dari pejantannya kawan-kawan. Jadi ini adalah kandang untuk pejantan-pejantannya. Nah, ini dikasih tirai seperti ini, mungkin supaya kalau misalkan panas ataupun hujan itu bisa melindungi. Jadi tirai ini fungsinya untuk melindungi dari panas dan juga hujan. Nah, kita langsung saja melihat koleksi dari pejantan-pejantannya. Di sini ada berapa ekor, Mas? 7 ekor. Jadi pejantannya di sini ada 7 ekor, tapi di kandang ini ada 4 pejantan. Di atas 2 ekor dan juga di bawah 2 ekor. Nah, jadi ini kawan-kawan, ini pejantannya. Ini usia berapa? Usia kurang lebih 13 bulan. Jadi ini untuk usianya sendiri kawan-kawan, ini usianya itu sekitar 1 tahun lebih atau sekitar 1 tahun 5 bulan. Jadi cukup bagus kalau misalkan memang kita jadikan pejantan. Karena kalau misalkan kita menggunakan pejantan yang umurnya itu sudah cukup berumur, nah nanti DOC yang dihasilkan itu juga ikut bagus juga kawan-kawan. Kita lihat koleksinya yang lain. Nah, ini kawan-kawan koleksi lainnya. Ini yang berusia masih 6 bulan. Nah, ini adalah koleksi pejantan lainnya kawan-kawan. Ini lebih muda dari yang tadi. Ini baru berusia sekitar 6 bulan. 6 atau 7 bulanan kawan-kawan. Nah, kita tanyakan perawatannya kawan-kawan, karena saat ini kita memasuki musim pancaroba seperti ini. Untuk perawatan pejantan-pejantannya seperti ini itu menggunakan perawatan apa? Untuk perawatan ya, terus terang di sini nggak ada perawatan yang khusus teman-teman. Cuma kita itu sebagai peternak harus punya insting yang baik untuk ternaknya. Kapan kira-kira ternak itu membutuhkan yang namanya pencegahan. Pada musim kali ini kan ini masuk musim pancaroba teman-teman. Jadi sangat rawan untuk ternak, khususnya ternak ayam teman-teman. Jadi di sini saya cuma menggunakan rempah-rempah dapur seperti kunyit, jahe, bawang putih, terus bawang merah, itu aja teman-teman. Jadi untuk temulawak tidak ini Mas, tidak menggunakan temulawak juga? Temulawak nggak menggunakan. Nah, Cuma seperti kunyit, terus jahe merah itu saya menggunakan dikasih airnya. Ini kan pakannya cuma jagung teman-teman, jadi dicampur pada air minumnya. Nah, jadi gitu kawan-kawan, sebagai pencegahan, kalau di kandang Mas Fatum ini cukup menggunakan rempah-rempah seperti
kunyit seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan gitu aja kawan-kawan. Jadi untuk cara perawatannya itu cukup sederhana untuk melakukan pencegahan di musim pancaroba seperti ini, karena kita kenal bersama musim pancaroba itu sebagai musim penyakit. Karena menurut saya pribadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita mengobati teman-teman itu lebih sulit cara mengobatinya. Tapi kalau untuk mencegah kita cuma harus bisa mengatur kapan itu ayam membutuhkan kehangatan atau kapan ayam itu membutuhkan cuaca dingin. Nah, jadi begitu kawan-kawan perawatan di kandang Mas Fatum ini. Nah, kita lanjut untuk melihat indukan-indukannya. Nah, kita lanjut untuk melihat indukannya kawan-kawan, karena indukan itu berperan penting dalam pencetakan DOC. Jadi kita itu harus mengetahui seperti apa indukan-indukan yang baik. Nah, biar kita kalau misalkan mau memelihara ayam itu tidak salah pilih kawan-kawan. Nah, karena ya seperti yang saya katakan tadi, indukan adalah berperan penting di sini dalam mencetak DOC kawan-kawan. Nanti kita tanyakan kawan-kawan bagaimana sih cara memilih indukan yang baik untuk menghasilkan DOC yang baik pula. Nah, ini adalah indukan-indukannya kawan-kawan. Ada sekitar 5 ekor. Nah, ini juga ada yang lagi angkram, karena di sini itu tetap menggunakan secara alami. Untuk pengeramannya sendiri di sini itu secara alami kawan-kawan. Ini sudah ada yang mulai menetas. Nah, untuk indukan sendiri kawan-kawan, pastinya indukan yang baik itu ada ciri-ciri tersendiri. Nah, kita langsung tanyakan ke Mas Fatum bagaimana sih ciri-ciri indukan itu yang baik. Nah, kita perlu mengetahui hal itu supaya kalau misalkan kita lagi proses seleksi untuk calon indukan ataupun membeli indukan itu tidak sampai salah pilih. Nah, kita langsung saja tanyakan kawan-kawan. Nah, kalau di kandang saya itu untuk babon itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang babon khusus angkraman dijual anak ayamnya. Ada babon yang khusus anaknya itu dijual sampai dewasa gitu. Jadi ini contoh babonnya. Ini cuma babon sederhana BK klasik. Jadi ini anak-anaknya ini cuma dijual tidak sampai dewasa, masih umur 1 bulan atau 2 bulan sudah dijual. Tapi kalau yang angkrem ini memang babon cetak. Nah, jadi kalau babon yang ini memang saya khususkan, ini memang babon cetak. Ini anak-anaknya ini dikhususkan dijual sampai dewasa. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Kalau di sini itu ada 2 tipe babon. Yang pertama, babon yang memang khusus untuk hasilnya itu DOC-nya itu dijual tidak sampai dewasa kawan-kawan. Nah, yang kedua adalah babon yang memang dikhususkan hasil dari DOC-nya itu dijual sampai dewasa kawan-kawan, yang disebut babon cetak. Nah, untuk ciri-cirinya kita tanyakan ciri-cirinya kawan-kawan. Untuk ciri-cirinya itu seperti apa menentukan babon cetak ataupun babon yang memang yang sederhana, yang biasa lah Mas Fatum. Kalau babon sederhana ya teman-teman, yang penting saya lihat dari postur tubuhnya ya menarik, terus cara pegangannya itu empuk, terus bulunya juga empuk. Terus ini ekornya tidak meletet ke sini teman-teman. Kalau ekornya ke atas memang saya pribadi kurang suka kalau babon ekor ke atas. Jadi ekor yang lurus kayak gini lah. Terus yang kedua
ini sisiknya. Sisik juga sangat perlu ya teman-teman untuk dijadikan babon. Nah, terus untuk ciri babon cetak itu seperti apa Mas Fatum? Nah, babon cetak itu yang masih saya pelajari teman-teman. Ini saya minta cariin ke teman juga. Kalau babon cetak itu terus terang potongannya kayak ayam kampung teman-teman. Tapi untuk hasilnya memang tidak ada yang mirip sama babonnya. Semua mirip sama penjantannya teman. Oh, jadi kalau misalkan babon cetak itu hasil dari DOC-nya itu keturunannya lah, anggaplah kita keturunannya itu lebih mirip ke pejantannya ya Mas Penjantannya. Fatum? Oh, jadi gitu kawan-kawan. Babon itu ada dua, yaitu babon cetak ataupun babon yang memang biasa. Tentunya untuk babon cetak sendiri ini harganya, dari harga ini lebih ini ya Mas Fatum, lebih mahal. Kalau babon cetak itu lebih mahal Mas. Berarti lebih mahal babon cetak daripada babon biasa. Ya, yang cuma babon lah intinya biasa. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Perbedaannya itu secara kasat mata, kalau misalkan babon cetak itu kurang menarik lah untuk ininya, untuk posturnya sendiri kawan-kawan, lebih mirip ke ayam kampung biasa kawan-kawan, karena ini posisinya ayam bangkok. Nah, kalau babon yang cetak itu lebih mirip ke ayam kampung biasa. Nah, ini adalah koleksi babon-babonnya kawan-kawan. Nah, mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan video pada kesempatan kali ini ataupun video terakhir di kandang Mas Fatum. Semoga apa yang disampaikan, yang dibagikan oleh Mas Fatum itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, dan tentunya bisa bermanfaat lah untuk kita semua gitu. Mungkin cukup sekian dulu, kita jumpa lagi di next video. Salam setong doro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.